Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Eh, Terima kasih telah hadir dalam pertemuan virtual dengan saya. Saya calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif, terutama di SMP Negeri 2 1 Atap Pinang Sori. Baiklah, saya akan share screen. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bapak Ibu, apakah sudah bisa dilihat layarnya? Sudah, Bu. Baiklah. Sudah, Bu. Saya mulai. Budaya positif di SMP Negeri 2 1 Atap Pinang Sori. Bapak Ibu, dalam kaitannya budaya positif, hal inilah yang menjadi tujuan dari guru penggerak, bahwa budaya positif ini dapat dikembangkan di setiap sekolah. Terutama di sekolah saya di SMP Negeri 2 1 Atap Pinang Sori. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Tujuan dari budaya positif yaitu membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar siswa-siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan sekolah selama ini di sekolah-sekolah. Bapak Ibu, dalam membangun budaya positif, sebenarnya tidak ada lagi yang namanya peraturan-peraturan. Kita ganti bahasanya menjadi keyakinan-keyakinan. Ini nanti juga akan Bapak Ibu lihat, akan Bapak Ibu dengarkan penjelasan dari saya mengenai keyakinan-keyakinan yang akan mengubah peraturan-peraturan yang begitu kaku tadinya di setiap sekolah menjadi budaya positif. Baiklah, disiplin sekolah. Bagaimana cara membuat siswa disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan siswa? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan siswa, atau kepala sekolah, atau orang tua siswa, atau bahkan siswa itu sendiri? Nantinya pertanyaan-pertanyaan ini akan Bapak Ibu bisa jawab di akhir dari presentasi saya. Baiklah, makna dari disiplin. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin itu bersifat self-disiplin, atau disiplin dimulai dari diri sendiri. Jadi, peraturan-peraturan yang ada dapat membuat diri kita menjadi seorang yang disiplin. Jadi, Bapak Ibu, self-disiplin ini bermula dari diri kita sendiri. Apabila diri kita sendiri tidak bisa melaksanakan disiplin tersebut, maka butuhlah orang yang lebih tingkatannya di atas kita. Biasanya kalau di sekolah ada Bapak Kepala Sekolah seperti itu, atau di atas Kepala Sekolah ada pengawas sekolah. Hal ini dilakukan apabila setiap guru, setiap siswa tidak mampu mendisiplinkan dirinya sendiri. Kita lanjut. Menurut Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, kata disiplin itu berasal dari kata disiplin atau pengikut. Berarti setiap orang yang disiplin dia mampu mengikuti. Yang selama ini kita lihat yaitu disiplin itu berarti mengikuti peraturan yang ada. Sementara itu yang diharapkan dari adanya guru penggerak ini adalah disiplin itu siswa mampu mengikuti hati nurani mereka atas apa keyakinan yang telah disepakati dengan sekolah. Jadi bersifat intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Bapak Ibu mungkin sering melihat bagaimana siswa-siswa kita di sekolah
dalam melaksanakan disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Datang cepat karena takut dihukum. Ini motivasi mereka yang pertama. Bahkan kita sendiri seperti itu begitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada beberapa orang siswa kita yang mungkin dalam kelas, apabila saya disiplin maka saya akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ini motivasi dari siswa tersebut. Atau bisa juga kita juga sebagai guru datang tepat waktu agar dipuji oleh kepala sekolah, misalnya seperti itu. Nah, ini juga termasuk motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, untuk yang ketiga ini tidak ada lagi urusan dari luar, eksternal, sudah internal. Jadi mereka menginginkan bahwa diri mereka harus menjadi seseorang yang memang dihargai melalui tindakan disiplin mereka. Kita lanjut, keyakinan kelas. Ini tadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kita lihat dulu pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini peraturan-peraturan yang sering kita dengar. Bapak Ibu pastinya punya jawaban masing-masing. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ada yang mengatakan takut pada polisi. Berarti kita yakin kalau kita pakai helm tidak akan ditangkap oleh polisi. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kalau pakai masker kita akan jauh lebih sehat, tidak terkena penyakit. Itu keyakinan kita. Kita lanjut. Makna keyakinan. Makna keyakinan. Keyakinan itu sendiri yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, bahasa, dan negara. Jadi, apa yang telah kita sepakati, misalnya ruang yang sempit saja dulu di kelas kita, keyakinan yang kita bentuk, maka prinsip itulah yang akan dijalankan di dalam kelas tersebut. Contoh, kita sebagai wali kelas biasanya kita katakan bahwa kalau absen 3 hari, maka akan Ibu panggil orang tua ke sekolah. Keyakinan anak-anak bahwa apabila saya absen, maka orang tua saya akan dipanggil ke sekolah. Itu keyakinan yang telah disepakati secara universal. Kita lanjutkan. Nah, ini kebetulan kami di SMP Negeri 21 Atap Pinang Sori, terkhusus saya sebagai wali kelas 8B, telah membuat kesepakatan kelas. Berpakaian rapi, konsentrasi saat belajar, kebersihan kelas terjaga, tertib dalam kelas, membawa perlengkapan sekolah, sopan dan santun dalam berbicara, mengerjakan tugas. Jadi kesepakatan kelas ini bisa dibuat dengan wali kelas ataupun dengan guru bidang studi. Jadi kalau saya masuk ke kelas 8A, saya akan buat kesepakatan kelas selama pelajaran saya berlangsung. Hal ini dapat membantu saya dalam mengajar, menyampaikan pembelajaran. Kenapa? Saat kelas kotor, saya akan kembali menanyakan kepada siswa-siswa saya, apa kesepakatan kelas kita di awal semester yang lalu. Nah, mereka akan mengatakan kebersihan kelas. Nah, berarti kesepakatannya sudah dilanggar. Nah, ada konsekuensinya nanti untuk bagaimana ketika tidak terjadi kesepakatan kelas tersebut. Lanjutkan, pemenuhan kebutuhan dasar. Ini berkaitan dengan nanti apabila anak kita mengalami suatu masalah di sekolah. Kita sebagai seorang guru harus mampu melihat apakah siswa tersebut kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum. Kita bisa lihat dalam contoh kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 8 di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 8 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta jajan
mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan tersebut? Ada banyak hal. Mungkin kalau guru yang melihat, wah Doni ini nakal, Doni ini tidak mengikuti peraturan sekolah begitu. Namun perlu kita telisik kembali sebenarnya apa kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi sampai dia berbuat seperti itu di sekolah. Kita lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Belonging, power, freedom, fun, dan survival. Apa itu? Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makan, minum. Jadi kalau ada teman kita, siswa kita di kelas sering meminta jajan temannya, coba perhatikan. Sebenarnya ada tidak kebutuhan survivalnya yang tidak terpenuhi? Misalnya tidak diberi uang jajan, atau belum sarapan, atau belum makan dari rumah, seperti itu. Kedua, kebutuhan untuk mencintai. Ada terkadang anak kita ini melakukan suatu kesalahan di dalam kelas karena ingin dicintai, ingin diperhatikan, ingin diberi kasih sayang oleh gurunya. Ada juga yang ketiga, penguasaan atau pengakuan, power, berhubungan dengan kekuatan. Jadi ketika seseorang, misalnya dalam olahraga, dia bermain basket, namun gurunya tidak melihat kelebihan dia, maka dia butuh pengakuan. Saya bisa bermain basket. Di kelas juga seperti itu. Makanya anak sering sekali bertanya ketika pembagian rapot, saya ranking berapa? Kenapa? Mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu pengakuan bahwa mereka bisa menjadi misalnya ranking 1, ranking 2, atau ranking 3. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan untuk bebas. Ini terkait dengan kalau siswa yang saya tidak mau diatur. Apa itu aturan? Terkadang seperti itu kan. Dia ingin bebas. Terkadang kita di kelas atau kita di sekolah, kita melihat bahwa siswa kita harus taat peraturan seperti itu. A, B, C, D, E yang telah dibuat oleh sekolah. Sementara kita tidak melihat individu mereka. Ada yang terkadang memang kalau sudah dari rumah sudah tertekan begitu, ketika sampai di sekolah kita tekan lagi dengan peraturan-peraturan yang ada kebutuhan untuk bebas. Bebas ini dalam artian bebas sesuai dengan koridor mereka sebagai siswa di sekolah. Seperti itu. Itu tidak terpenuhi. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Nah, ini kenapa perlu ada jam istirahat? Nah, ini juga terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi perlu mereka ada istirahat, perlu mereka senang dengan temannya, mungkin di kantin atau di area sekolah, begitu dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah, hal ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang guru dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Misalnya seperti ini, contoh kasusnya. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sudah kita alami. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu siswa yang mengikuti pembelajaran daring dan mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, kita sebagai guru, apa yang kita lakukan? Kita lihat dulu posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini biasa terjadi, sering kita lihat. Pembuat orang merasa bersalah. Kita akan dengan nada yang rendah, nada yang lembut, namun kita bisa membuat siswa itu menjadi tidak nyaman. Itulah membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kita tidak mau menyakiti siswa tersebut, namun kita tetap berusaha bagaimana mengarahkan siswa tersebut. Kemudian sebagai monitor atau pemantau. Ini biasanya kita guru BP ini biasanya.
Apa yang sudah kamu lakukan? Kesalahan apa itu? Seperti itu. Jadi titik baliknya adalah peraturan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita langsung lihat peraturan apa yang sudah dia langgar. Nah, ini di monitor atau pemantau. Selanjutnya yang terakhir yaitu manajer. Di manajer, posisi kita sebagai guru ini sebenarnya bisa sebagai teman, kemudian dirangkaikan dengan pemantau. Jadi kita tetap bisa sebagai teman dengan siswa kita, namun kita juga bisa mendukung dia dengan tetap menaati disiplin yang telah disepakati. Ini contoh-contoh, beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu lihat. Penghukum misalnya, kalimatnya patuhi aturan saya atau awas kalau tidak. Nah, ini sering ini terjadi. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, nadanya rendah, namun begitu menusuk ke hati siswa tersebut. Teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini sering kita lakukan ya. Namun sebagai teman pun selamanya kita tidak bisa juga. Mengapa? Anak-anak jadi ketergantungan dengan kita. Selanjutnya sebagai monitor atau pemantau. Apa yang telah kamu lakukan sesuai peraturan tidak? Nah, ini karena tugas kita hanya sebagai pemantau. Kemudian manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita ini sebagai atasan siswa tersebut. Kita yang ketika siswa salah kita arahkan kembali. Siswa salah kita arahkan kembali. Nah, inilah tugas kita sebagai guru apabila posisi kita sebagai manajer. Dari kelima posisi tersebut, yang terbaik adalah sebagai seorang manajer. Kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah suatu proses di mana seorang guru memecahkan masalah dengan siswanya. Begitu. Apa itu? Ada banyak hal yang akan dilakukan guru terkait dengan pemecahan masalah tersebut. Jadi tidak langsung kita katakan bahwa siswa tersebut salah, tidak. Kemudian melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan. Jadi siswa itu tidak langsung jatuh harga dirinya melalui restitusi ini tadi. Bagaimana caranya? Oke, baiklah, sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Kita mulai dari bagian yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak salah, tidak langsung katakan bahwa kamu salah. Kamu adalah pembuat onar di kelas ini. Nah, tidak seperti itu. Kita bangkitkan dulu rasa bersalah dia itu agar dia tidak menjadi rendah diri. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, bisa kita katakan seperti itu kepada anak tersebut, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Namun ibu yakin, dilanjutkan dengan yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi ketika kita sudah bangkitkan, kita evaluasi kembali tindakannya. Selanjutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ini kita kembali tanyakan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kesepakatan kelas dibuat di dalam kelas dengan keyakinan bahwa seluruh siswa mau melaksanakannya. Seperti itu. Jadi harus semua siswa tersebut harus benar-benar yakin bahwa hal tersebut bisa terlaksana. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalau keyakinan kelas seperti apa, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi anak-anak tersebut dia memang bersalah, namun kita bangkitkan kembali agar dia percaya diri kembali. Selanjutnya baru kita tanyai bagaimana, apa yang akan dia lakukan nantinya setelah mereka melakukan kesalahan itu. Jadi dia bisa melihat pada dirinya sendiri dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan saja. Oke, Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya.
Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh diajukan. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya. Kan pakaian yang tidak sesuai, yaitu pakaian putih, padahal seharusnya batik. Selanjutnya pakaian juga tidak rapi. Posisi saya saat ini, saat di video tersebut adalah posisi saya dengan bagaimana saya membuat siswa tersebut merasa bersalah, seperti itu. Oke. Kalau Bapak Ibu lihat tadi, siswa saya tersebut, alhamdulillahnya setelah saya tanyakan keyakinan kelas tersebut, bahwa dia menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Dan dia bisa melihat kembali bahwa, oh ya saya salah, jadi saya harus memperbaikinya dengan cara seperti ini. Jadi tidak harus kita hukum. Selanjutnya Bapak Ibu, ada juga satu video lagi yang akan saya tampilkan terkait dengan keyakinan kelas.
Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa pembentukan keyakinan kelas tersebut memang benar-benar dilakukan di dalam kelas dan itu atas dasar kesepakatan bersama. Maka ketika sesuatu yang sudah disepakati bersama, insya Allah siswa itu akan lebih mengerti begitu apa yang harus mereka lakukan karena memang sudah menjadi sebuah kesepakatan. Oke, Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu mengenai Bapak Ibu mengenai budaya positif yang ada di sekolah? Baiklah Bapak Ibu, saya rasa memang Bapak Ibu sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Nantinya Bapak Ibu apabila menemukan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan selesai dari Zoom meeting ini boleh ditanyakan kembali kepada saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan virtual ini. Saya berharap pertemuan virtual ini tidak hanya saat ini kita lakukan, akan ada pertemuan virtual lagi nantinya. Baiklah anak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak Ibu. Siang Bu. Pada hari ini Ibu masuk ke kelas kalian sebagai wali kelas 8B. Di semester 2 ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berasal dari keyakinan kalian. Apa saja yang kalian yakini yang akan kita laksanakan di dalam kelas terkait dengan kedisiplinan kita di dalam kelas. Oke. Untuk itu Ibu minta tolong kepada sekretaris untuk menuliskan kesepakatan kelas 8B. Sekarang Ibu minta dari kalian saran keyakinan kelas seperti apa yang harus kita laksanakan di kelas 8B ini. Kerapian Bu. Ya. Menurut teman kalian yang bisa bahwa di dalam kelas ini kita harus rapi. Ibu tanya, ada yang tidak yakin tentang kerapian di dalam kelas? Semua yakin harus rapi di dalam kelas? Ya Bu. Tulis sekretaris, yang pertama adalah berpakaian rapi. Yang kedua, ada yang lain? Keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di dalam kelas 8B. Nah,
siswa kelas 8B harus tertib. Adakah yang tidak yakin? Adakah yang tidak setuju? Kalau kita tidak tertib dalam kelas, harus tertib. Setuju tertib? Setuju. Oke, good. Tertib di dalam kelas. Pesan ini. Apa lagi kira-kira yang kita bisa buat? Ini keputusan bersama kita dan akan kita laksanakan bersama di dalam kelas 8B. Ada lagi dan pesan ini. Jangan bisa menyumbangkan pendapatnya terkait dengan keyakinan kelas. Ada? Yang positifnya seperti apa? Hilangkan kata tidak, hilangkan kata jangan. Seperti yang tadi kan, tidak tertidur berarti harus konsentrasi dalam belajar. Kira-kira apa itu? Apakah, ini jadi pertanyaan baru. Apakah yang dikatakan temanmu tadi kan tidak makan di dalam kelas? Apakah hal tersebut termasuk ke dalam yang nomor 2? Termasuk. Berarti tidak makan di dalam kelas berarti kalian konsentrasi dalam belajar di kelas. Oke, good. Bahasanya nih. Yang ini. Iya. Terkadang ada yang terlupa kan? Bukunya terlupa, pulpennya terlupa, LKS-nya terlupa. Ibu tanya, setujukah kalian? Yakinkah kalian kalau kalian harus membawa perlengkapan sekolah? Yakin? Oke. Berarti pulpen, pensil, buku, lengkap ya? Ada lagi barisan ini? Ya. Berarti adakah yang tidak setuju? Atau kalian setuju semua bahwa siswa kelas 8B harus sopan dalam berbicara, baik itu dengan teman maupun dengan guru? Setuju Pak kalian? Setuju. Oke, bagus nih ya. Sopan dan santun dalam berbicara. Sekarang barisan paling pinggir. Sumbangkan dulu. Apa ide kalian terkait dengan keyakinan atau kesepakatan kelas kita? Apa itu? Hah? Apa Pak? Oke. Ya. Adakah yang tidak setuju? Atau setujukah kalian kalau siswa kelas 8B harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Setuju. Sudah. Terima kasih, Sekretaris. Sekarang Ibu ingin kalian secara bersama-sama membacakan kesepakatan kelas 8B. 1, 2, 3 ya. Kesepakatan kelas 8B. 1. Berpakaian rapi. 2. Konsentrasi saat belajar. 3. Kebersihan kelas. 4.
janjikan ini untuk kelas 8B bisa terwujud. Oke, inilah konsentrasi kita. Terima kasih atas sarannya.